halo, salam satu hobi Kukuruyo. Bagaimana? Masih tetap semangat kan dengan hobinya? Oke, di sini saya ingin membahas bagaimana sih cara merawat ayam Bangkok agar sehat dan kuat. Nah, pasti ingin tahu kan? Ada dua jenis perawatan ayam Bangkok, yaitu perawatan rutin dan perawatan berkala. Perawatan secara rutin adalah perawatan yang dilakukan sehari-hari, sedangkan perawatan berkala adalah perawatan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk mempersiapkan fisik sebelum berlaga atau perawatan untuk memulihkan kondisi setelah bertarung. Nah, cara merawat ayam Bangkok tidak sama seperti ayam biasa. Ayam Bangkok aduan perlu dirawat secara khusus setiap harinya. Perawatan ini bertujuan agar ayam Bangkok kesayangan kita selalu ada dalam kondisi prima dan terbebas dari serangan penyakit dan hama. Pasti Anda nggak mau kan kalau ayam Anda sakit. Oke, adapun agar kondisi prima pada ayam tetap terjaga, beberapa perawatan sehari-hari seperti mandi, penjemuran, latihan, istirahat, serta pemberian pakan dan suplemen perlu diberikan sehari-hari. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, saya akan bahas tentang cara memandikan ayam. Cara merawat ayam Bangkok kesayangan yang paling utama adalah ia harus dimandikan setiap hari. Mandi bisa dilakukan pada pukul 6 atau sampai 7 pagi menggunakan air bersih. Memandikan ayam penting dilakukan untuk menjaga kesegaran dan kesehatannya. Oke, bagi Anda yang masih pemula, belajarlah para bobotoh di kampung Anda tentang bagaimana sih cara memandikan ayam Bangkok yang benar. Atau Anda bisa tanya juga teman-teman yang sudah berpengalaman dalam memandikan ayam Bangkok untuk aduan. Pastikan mereka tahu tuh dan pengalaman bagaimana lebih baik lagi untuk perawatan ayam Bangkok. Ada beberapa anjuran para bobotoh cara memandikan ayam Bangkok yang benar. Oke, yang dilakukan adalah, coba Anda perhatikan langsung ya, jangan didengerin aja. Oke, kita langsung aja. Pertama, coba aduk ayam menggunakan kedua kaki pada posisi membuka Anda. Tunjukkan kepala ayam, lalu basuh kepalanya itu dengan busa yang sudah dibasahi dengan air bersih. Posisi menunduk ini memudahkan turunnya air yang membasahi muka ayam. Oke, masih dalam posisi menunduk. Leher ayam dipegang dengan tangan kiri. Tangan kanan menyirupkan air secara perlahan-lahan hingga mengenai bagian tengkuk sampai pangkal sayap. Setelah itu, leher dibasuh dengan handuk kering supaya tidak terlalu banyak kandungan air pada bulu biasnya. Kemudian, bagian dada dibasuh dengan handuk hingga ke bawah sampai ke belakang kelaka. Nah, daerah sekitar kelaka harus benar-benar bersih, sebab kotoran sering menempel bagian ini. Basuh dengan handuk basah bagian sayap sampai ketiak dan paha serta kaki ayam dibasahi sehingga betul-betul bersih. Pada bagian punduk tidak perlu dimandikan, karena jika sering air kena, justru ayam dapat merusak bulu-bulu ayam sehingga menjadi kusut dan mudah patah. Nah, bagian yang terakhir kali dibersihkan adalah brutu. Kamu enggak brutu? Brutu itu bubur ayam gitu. Perlu diingat ya, bahwa setiap kali habis dipakai, busa atau handuk yang digunakan hendaknya selalu dicuci dan diperas supaya tetap bersih. Nah, kita lanjut lagi dengan cara yang kedua mengenai umbaran. Oke, setelah ayam dimandikan, letakkan ia di dalam kandang umbaran untuk memberikan telurnya. Jangan sekali-sekali meletakkan ia dalam kurungan, sebab ini akan membuat ia tidak bebas mengepakkan sayap-sayapnya yang basah. Biarkan ayam dalam kandang umbaran hingga sore, sehingga ia bebas bermain ke sana kemari.
Nah, yang ketiga, cara melatih lari ayam. Ayam Bangkok aduan juga sesekali butuh berinteraksi dengan ayam-ayam lain. Oleh karena itu, setiap 3 kali dalam seminggu, berikan ia ayam babon atau ayam unggulan untuk dikejar. Biarkan ia tetap menjalani kodratnya sebagai ayam Bangkok. Jangan terlalu dikekang dalam kandang saja, sebab kalau terlalu dikekang, bisa-bisa tuh ayam Bangkok bisa terletak. Nah, pasti dan ngerti ya. Oke, kita lanjut cara yang keempat. Istirahat setelah seharian dalam kandang kembaran. Pukul 4 sore, ayam harus segera dikandangkan. Istirahatkan tubuhnya agar jangan sampai main kelelahan. Berikan pakan dan minuman sesuai dengan umurnya, dan biarkan ia beristirahat. Nah, oke, kita lanjut lagi yang kelima, mengenai suplemen. Selain perlu makan dan minum cukup agar tetap sehat, ayam aduan juga membutuhkan suplemen tambahan. Berikan ia multivitamin berkompleks setiap 2 hari sekali. Selain itu, gula merah dan bahan-bahan lainnya, omat, juga bisa ditemukan sebagai suplemen alami penunjang kekebalan tubuhnya. Bagi ayam yang memang dikhususkan sebagai pakan biasa, Anda juga harus memberikan beberapa ramuan khusus secara tentatif, disesuaikan dengan keperluan. Ramuan-ramuan yang bisa dibuat sendiri tersebut misalnya ramuan untuk meningkatkan stamina bertarung, ramuan untuk menambah tenaga, ramuan untuk membuat napas ayam menjadi panjang, ramuan untuk memulihkan kekuatan setelah bertarung. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pengalaman saya membuat jamu untuk ayam Bangkok kesayangan Anda. Oke, pertama siapkan beberapa bahan untuk membuat jamunya, seperti induk kunyit 3 ruas, kencur kira-kira 5 biji, jahe 2 ruas, temulawak, asam jawa, dan gula merah. Nah, beberapa bahan tadi harus diparut seperti induk kunyit, kencur, jahe merah, dan temulawak. Setelah diparut, bahan tersebut diberi air secukupnya, kira-kira 2 gelas sehingga menghasilkan 1 gelas setelah direbus. Oke, waktu direbus harus diaduk secara perlahan setiap beberapa menit. Ini berguna agar campuran tersebut tidak gosong dan tercampur dengan sempurna. Masukkan asam jawanya, kira-kira adonan tersebut mulai berkurang airnya. Lalu masukkan gula merahnya. Oke, setelah hasilnya dapat 1 gelas, siap dong jamunya. Biarkan dingin dulu. Setelah dingin, disaring jamunya dan diambil airnya, lalu diberikan pada ayam Bangkok kesayangan kita. Pemberian bisa dilakukan dengan cara mencekoki ayam tersebut atau menggunakan jarum bekas suntikan vaksin. Tapi sebelumnya jarum diberikan terlebih dahulu. Biasanya saya ambil dari bekas suntikan vaksin yang dibeli di toko ayam. Sebelumnya dicuci bersih dulu jarum suntiknya. Nah, Anda bisa ini lakukan setidaknya 1 minggu 2 kali. Lihat hasilnya, pasti Anda merasa puas. Memang sih banyak yang dijual jamu-jamu untuk ayam Bangkok di pasaran, tapi saya lebih menyukai cara seperti ini. Nah, untuk para penghobi ayam lainnya, mungkin banyak cara-cara tertentu untuk menjaga stamina ayam selalu sehat. Nah, Anda bisa lakukan yang menurut Anda itu betul. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman satu hobi. Jangan lupa untuk mendengarkan tips-tips seputar ayam Bangkok dari saya. Oke, saya Roni mau pamit dulu. Salam kukuruyo. Bye-bye.